jangan tinggal di rumah. Tetaplah ceria dan jaga semangat. Untuk apa berkeluh kesah, semua ini hanya sementara. Ketika jenuh datang menggoda, musik segera itu semua. Ingat kita kasihnya Beribu-ribu saudara kita yang kini sangat mendambakan uluran tangan dan cinta kita. Ulurkan tangan kita semua, bantu mereka yang menderita. derita Betapa corona kita pasti bisa bersama dalam suka duka, saling memberi, saling menjaga, tebarkan rasa cinta sesama. Bersama kita melangkah. Pasti bisa bersama dalam suka duka, saling memberi, saling menjaga, tebarkan rasa cinta sesama. Bersama kita melangkah. Ulurkan tangan kita semua, bantu mereka agar bisa kembali tersenyum ceria. Tersenyum ceria. Indonesia kembali ceria. Amin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah akhirnya kita sekarang bisa kumpul lagi. Bareng semua kita di sini bisa ngobrol. Semua aman kondisinya? Mas Eros aman? Pak Dubes aman? Aman. Halo. Mbak Frida dan Cinta aman? Yap. Oke, nah ini kita akan mengisi sesi pagi ini pagi ya, kalau di waktu Jakarta ini sekarang sekitar jam 11 siang. Nah, kita akan memulai sebenarnya pembahasan yang memang sudah menjadi concern kita selama 2 bulan ini. Gimana caranya sih kita bisa sama-sama untuk bangun optimisme di tengah corona ini. Nah, tapi untuk kita memulai perbincangan hari ini, karena nanti kita akan mendengarkan banyak sekali pengalaman dan juga mungkin masukan dari Mas Eros yang sudah mengajak teman-teman bareng-bareng di sini untuk membangun optimisme melalui lagunya. Mbak Frida juga yang sama-sama di sini kita pengen membantu teman-teman mengulurkan tangan, dan juga Cinta tentunya di sini kita nanti akan berbagi dan sharing pengalaman selama masa pandemi kemarin, dan tentunya nggak lengkap nih kalau nggak dibuka dulu sama Pak Dubes RI kita di Australia, Pak Kris. Halo Pak Kris, boleh ya ini mungkin menyapa kita lah sepatah dua patah kata untuk mengawali dan menyemangati kita nih di pagi hari ini supaya sesinya lebih berapi-api ya. Gitu. Silakan Pak Kris. Baik, terima kasih Bu Ola. Saya senang sekali nih sore ini bisa berbincang, stay connected dengan tokoh-tokoh yang biasanya saya hanya kenal dari media, surat kabar, dari TV. Ada Pak Eros, ada Bu Cinta, ada Bu Frida, dan dalam kaitan ini mungkin mengawali apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin menyampaikan apresiasi dulu nih kepada IDN Australia, kepada Bu Disa, Pak Iwan juga, for all the excellent arrangement yang enable us to stay connected.
Karena ini saya kira yang penting nih buat kita nih dalam situasi yang sekarang ini, we stay connected and we stay united juga. Dan dalam kaitan ini pula, saya ingat apa yang saya sampaikan pada saat kita berbincang-bincang waktu itu juga atas fasilitasi dari IDN terkait bagaimana kita membangun optimisme amid this global pandemic. Nah, ketika kita mengatakan this is a global pandemic, pastinya ini sesuatu yang tidak akan mungkin dapat kita atasi sendiri. Baik dalam konteks hubungan negara, tidak ada negara, satupun negara yang akan mampu mengatasi hal ini sendiri. Mereka butuh dukungan, mereka butuh bantuan, mereka butuh kerjasama dari negara lain. Dan dalam konteks hubungan masyarakat pun demikian saya rasa. Tidak ada satu individu anggota masyarakat yang dapat mengatasi hal ini sendiri. Kita butuh berkolaborasi. Dan untuk itulah ketika saya katakan bahwa tidak ada satu individu pun yang dapat mengatasi hal ini sendiri, maka kesimpulannya we need to play our part. Karena masyarakat di luar sana juga tidak akan sukses kalau kita tidak play our part. Dan untuk itulah sekali lagi saya yakin dengan inisiatif yang sudah dilakukan oleh IDN, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Eros Jarot melalui program uluran tangan. Saya yakin juga Bu Cinta, Bu Frida telah melakukan banyak hal sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing to play their part, agar bersama-sama kita dapat mengatasi hal ini. So I believe together we'll be able to overcome this trying time. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sekedar membuka. And then nanti yang lebih serius saya sampaikan pada at the later stage. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris. Tapi kalau tadi saya highlight adalah kita harus melakukan sesuatu nih, pastinya kan secara bersama-sama. Nah, ini aksinya sebetulnya belakangan ini sudah dilakukan oleh Mas Eros dengan mengajak para musisi dan pejabat juga dari berbagai kalangan untuk sama-sama bergabung menyanyikan lagu Ulurkan Tangan. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi pembuka dan juga awal untuk menyemangati kita hari ini, Mas Eros. Awalnya mulanya kita bisa bersama-sama gitu ya untuk membuat lagu ini tuh seperti apa, dan memang aim-nya ataupun tujuannya saat pembuatan lagu ini dan melibatkan banyak pihak tuh apa sih, Mas Eros? Sepertinya ada masalah suaranya ya. Kami tidak bisa mendengar. Sebentar, Mas Eros. Masih di-mute kali. Halo, oke, isi oke? Oke, mantap. Sudah aman. Kedengeran nggak? Oke, good. Kedengeran, Mas. Oke, jadi begini. Belum kedengaran ya? Saya kebetulan tinggal di satu daerah ya, wilayah di dekat Bintaro itu, di mana kita di depan itu memang gedung semua, tapi di belakangnya itu banyak yang masih kurang beruntung lah, masyarakat kurang beruntung. Nah, saya sering mengunjungi mereka dan saya melihat sendiri bagaimana kesulitan mereka di dalam konteks ini. Nah, tergerak oleh itu, saya bilang sama teman-teman, kita bikin sesuatu aja gitu. Saya teringat sekali pada saat menjelang pileg dan pilpres itu kita semua terpecah-pecah gitu ya. Pendekatannya sudah serba segregatif, semuanya di kotak-kotak. Nah, saya bilang sama teman-teman, misalnya mungkin jangan lihat hanya sisi negatifnya saja. Ya. Coba kita lihat dari sisi positifnya. We have to think positively gitu kan dalam setiap saat. Dan pada saat corona ini menyerang kita, inilah saatnya sebenarnya kita to be united seperti kata Pak Dubes itu ya. Sehingga yang dulunya merah, kuning, hijau itu sudah kita lupakan lah semua. 1, 2 kita lupakan, we are one, kita Indonesia. Nah itu sebetulnya yang saya inginkan, di mana kita yang berlebih cobalah berbagi. Contohnya gini, saya pernah mengatakan pada teman-teman, kita mulai dari policy radius 25, 50, 100, apa nih artinya? Kita yang lebih mempunyai kelebihan diberikan oleh Tuhan, kenapa kita tidak share ya? 25 meter dari rumah kita itu ada nggak yang nggak? Dasarnya 50 kalau kita mampu, 100 kalau mampu 1 kilometer, kalau mampu seluruh kota Jakarta. Nah itu jadi tergantung itunya. Itu sebenarnya ajakan yang sangat sederhana aja. Kita mulai
mencoba semua orang di Indonesia ini, Oke, terutama para Frida. bapak-bapak Oh my kita God. itu Thanks, dari guys. orientasi Apa kekuasaan. saya pikir Cobalah tadi ada kita technical sekarang rubah problem. jadi Oke. orientasi kemanusiaan. Saya ajakannya sederhana gitu, dan ada Okay, Cinta so we don't have to wait Laura, ada anymore. So go Frida, ahead. semua teman-teman itu Allah, juga mereka silakan. dengan senang hati kok. Hey. Kita semua for free, dan ya kita bahkan mencoba menyumbangkan sesuatu. Dan terima kasih Pak Dubes dan juga IDN. Saya hargai sepenuhnya ya usaha Anda. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Ke depan Indonesia harus tetap bersatu dan maju. Itu aja. Amin. Amin. Berarti memang artinya di sini tadi juga mengajak teman-teman untuk bisa melihat sisi lain gitu di tengah situasi ini yang mungkin kita selama ini stay at home, tapi kita nggak tahu gitu bahwa banyak sekali masyarakat yang tentunya membutuhkan bantuan di sini. Nah, nanti juga kita akan mengajak teman-teman nih di sini untuk bisa sama-sama mengulurkan tangannya nih di Kita Bisa. Nanti kita akan share linknya di sini. Tapi sebelum itu juga kita masih pengen ngobrol-ngobrol terus. Di sini ada Cinta dan juga Mbak Frida di sini. Kalau misalnya mungkin mau nanya ke Mbak Frida dulu. Ya. Mbak Frida, gimana nih kalau dari sejauh mata memandang Mbak Frida melihat corona ini seperti apa dan selama ini menjalani aktivitas seperti apa Mbak Frida? Ya, makasih Ola. Jadi kita semua pasti nggak nyangka ya. Artinya pernah nggak sih kita kepikiran bahwa kita akan berada dalam situasi seperti ini gitu. Ini betul-betul satu hal yang luar biasa dan unpredictable. Jadi kita betul-betul dibawa ke sebuah situasi di mana kita harus survive gitu dengan kondisi ini. Dan seperti tadi Mas Eros bilang, justru dengan kita diuji badai corona seperti ini, kita jadi semakin dekat sebetulnya, semakin membuat kita dekat kepada keluarga, lingkungan sekitar kita, dan juga mendapatkan diri kepada yang maha kuasa juga ya gitu, karena kita kan sebetulnya ini semacam peringatan juga gitu, artinya kita selama ini take it for granted mungkin ya menjalani hidup, dan tiba-tiba boom kita dikasih situasi seperti ini. Ya ini betul-betul satu ujian, tapi ujian yang justru memperkuat kita semua secara individu maupun juga secara berkelompok kita dengan lingkungan kita terdekat ataupun lingkungan kerja dan lingkungan yang lebih luas lagi. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Dubes, kita memang perlu play our part gitu. Kita masing-masing pasti punya peran, dan apa yang bisa kita lakukan untuk bergandengan tangan bersatu untuk perang melawan virus corona ini gitu. Jadi berada di rumah bukan berarti membatasi kreativitas dan produktivitas kita, tapi justru kita dibikin semakin kreatif untuk gimana caranya kita bisa berbuat dalam kondisi seperti ini. Saya rasa seperti itu ya. Iya, pasti tadi play our part. Nah, berbicara play our part juga di sini ada perwakilan generasi milenial kita. Di sini ada Cinta. Hai. Kayaknya kalau kita buka social media, Instagram misalnya atau platform lain, itu kita melihat kayaknya anak muda sekarang tuh juga banyak banget ya yang concern tentang isu corona ini gitu. Nah, tadi kalau misalnya tadi mengatakan apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan as our part di young generation ini gitu. I mean, I think there are a lot of things we can do. Kalau yang paling self-explanatory, yang pertama kita harus disiplin, dengerin pemerintah, you know. Seperti tadi udah dibilang, staying at home doesn't mean you're being lazy, you're not doing anything. Tapi staying at home ini bisa memperlambat penyebaran coronavirus. Jadi pertama mulai dari disiplin. Tapi kedua, kalau dari aku sendiri, as a public figure, aku berusaha selalu, menyebarkan positive energy lewat social media aku. Dan aku selalu berusaha kalau melakukan interview seperti ini, ngasih tips ke generasi muda bahwa biarpun kita di rumah, kita masih bisa produktif. Dan gimana caranya itu, biasanya aku kasih mereka strategi. You know, plan out your day. Pertama, bikin itinerary setiap hari, dan tulis apa yang ingin kalian lakukan. And it can be as simple as sarapan jam segini, jawab email jam segini, bikin konten jam segini, masak buat orang tua jam segini. It can be that simple, tapi dengan membuat timetable, kita bakal ngerasa lebih produktif karena kita bisa men-tick semua aktivitas yang kita lakuin during the day. Dan selain itu, kalau kita dari keluarga yang lebih beruntung dan punya finance yang kuat, kita juga bisa ya pasti berdonasi kepada organisasi-organisasi yang
yang sekarang sedang membantu korban-korban COVID-19. For me personally, I've always been passionate about helping women and children. Jadi salah satu organisasi yang aku benar-benar support adalah Jakarta Feminist, di mana mereka membantu perempuan-perempuan Indonesia yang dalam kondisi rentan, misalnya kehilangan pekerjaan karena COVID-19, atau mereka mengexperience domestic violence di rumahnya. So, you know, there are so many amazing organizations, tinggal kita pilih aja. And yang pasti, through art, kita beruntung karena kita di dunia entertainment dan dunia seni, lewat lagu-lagu seperti Ulurkan Tangan, kita bisa memberi motivasi kepada orang-orang dan juga we can lift their spirits, make them realize that they're not alone. Karena kita semua bisa jadi, kita semua kena dampak COVID-19. Mau kaya, mau miskin, mau berpendidikan, nggak berpendidikan, everybody can't run away from this virus. And so we're in this together and we'll fight this together. And jadi kalau dari aku sih seperti itu. Oke, jadi tadi sambil sharing tips juga ya. Tapi kalau misalnya tadi karena kita semua berpendidikan, everybody can't run away from this virus, and so we're in this together. Everybody can't run away from this virus, and so we're in this together. So sorry, ada masalah. Jadi kalau dari aku sih seperti itu. Oke, jadi tadi sambil. Oke. Is there any problem here? Yeah. Yes. Udah ya, tapi udah. Tadi Udah oke. kalau dari aku ngedengar playback pembicaraan Iya. tadi. Ya, kita semua juga itu, dengar ya. itu salah tadi satu ya. Zoom. Oke. That's okay, nggak apa-apa. Mungkin untuk diperjelas lagi dan dipertegas gitu ya dari statementnya. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita juga sama-sama mendengar di sini teman-teman bahwa masing-masing sudah memberikan tips ya. Kalau misalnya kita mengakumulasi tadi, pokoknya yang penting semua sama-sama play the part. Tapi terutama kalau tadi meng-highlight dari tipsnya Shinta Laura adalah setiap hari itu kita harus punya itinerary. Jadi kalaupun memang di rumah aja itu nggak membosankan. Nah, kira-kira gitu. Tadi Shinta udah sharing tipsnya. Tapi mungkin kalau misalnya dari Pak Dubes sendiri nih, buat teman-teman juga yang di Australia, ada nggak nih Pak tipsnya? Baik, terima kasih Bu Ola. Mungkin saya ingin sedikit mengulang apa yang dulu pernah saya sampaikan ketika kita berbincang-bincang pada waktu dulu ya. Pertama, saya ingin bicara sebagai bagian dari perwakilan Republik Indonesia yang ada di Australia. Tugas utama kami adalah pertama memastikan kepada teman-teman seluruh anggota masyarakat Indonesia yang ada di Australia bahwa negara hadir. Bahwa you are not left alone. Bahwa kita senantiasa bersama teman-teman sekalian amidst this global pandemic. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam konteks that we should play our part. We should play our part. Pertama adalah mungkin dasar filosofi kenapa kita perlu play our part. Pertama adalah meskipun kita menghadapi masa yang sulit ini, jangan pernah lupa kita senantiasa bersyukur. Count our blessing. Bahwa faktanya Bu Cinta, Bu Frida, Pak Eros, Bu Disa, Pak Iwan, kita bisa stay connected seperti ini Bu Ola. Faktanya bahwa kita tetap diberikan kesehatan. Dan jangan lupa bahwa meskipun kita dihadapkan pada pandemik ini juga ada silver lining-nya. Antara lain, kalau saya boleh katakan, tadi sudah disinggung oleh Pak Eros. Waktu pemilu kita paham betul, kita tahu betul bagaimana masyarakat kita, bangsa kita seolah-olah, saya katakan seolah-olah, terpecah. Tapi dengan adanya pandemik ini, ada satu silver lining juga yang perlu kita syukuri, yaitu this pandemic itu reveal juga the best of our nation, kesetiakawanan sosial. Kesetiakawanan sosial itu muncul di mana-mana. Ya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Eros,
dilakukan oleh Bu Cinta, dilakukan oleh Bu Freda. Kalau saya lihat, saya ingin melalui forum ini, saya juga ingin mengapresiasi SIDE misalnya, komunitas masyarakat Islam Indonesia yang ada di Sydney. Ada ICC yang dipimpin oleh Pak Endi Dharma di Sydney juga. Teman-teman di Melbourne, mereka dengan inisiatif mereka mengumpulkan dana, memberikan sembako kepada anggota masyarakat Indonesia yang saat ini memang membutuhkan, karena banyak dari mereka yang kerja casual di Australia, kemudian mereka kehilangan pekerjaan, dan saya lakukan. Spirit ini juga dilakukan oleh teman-teman di Indonesia. Kalau saya lihat medsos itu, aduh luar biasa sekali. Luar biasa sekali. So, this global pandemic juga ada silver lining-nya. It revealed the best of our nation. Kesetiakawanan sosial. Nah, kembali kepada masalah bahwa kita tetap harus bersyukur. Saya kira dalam kaitan ini, saya ingin rinci nih. Kita patut bersyukur juga punya negara, punya pemerintahan yang care dengan rakyatnya. Kita bersyukur di tengah masyarakat kita ada figur-figur seperti Pak Eros, seperti Bu Cinta, seperti Bu Frida, ada Pak Iwan, ada Bu Disa, ada Bu Ola, yang mestinya mereka bisa aja tenang-tenang di rumah, ngapain sih gua sibuk-sibuk ngurusin seperti ini. But because they care. Ini tahun kemarin, tepat bulan April, spirit seperti ini seolah-olah hilang. Hilang dalam kehidupan bangsa kita. Pemilu kita April kan, tahun kemarin, kalau nggak salah ya. Saya kira itu seolah-olah nggak ada, tapi saat ini muncul. Itu indah sekali. Sangat indah. So, please, when we count our blessing, the next question is, apa yang bisa kita lakukan to give back? And I think that is the essence of what we are doing now. Sebagaimana dipelopori oleh Pak Eros dan difasilitasi oleh IDN. Let's think. Apa yang dapat kita lakukan bersama untuk dapat meringankan beban mereka yang less fortunate dari kita. Bahkan mungkin dalam konteks yang lebih besar lagi, ini bisa menjadi satu movement. Ya kan? Bagaimana kita akhirnya tidak terbatas membantu masyarakat kita. Kita bisa membantu bangsa lain juga. Kita mungkin bukan negara yang sekaya, let's say, Amerika atau negara Eropa. Tapi jangan pernah kita punya mentalitas miskin. Dan dengan demikian kita kehilangan semangat untuk bisa membantu orang lain. Saya kira itu yang perlu kita terus tanamkan, itu yang perlu terus kita barakan di hati kita. Dalam situasi yang sulit ini, let's do something. Untuk kebaikan tidak hanya bangsa kita, tapi masyarakat dunia. Mungkin gitu, Bu Ola, sementara. Iya, makasih Pak Kris. Let's do something. Nah, kalau misalnya dari Mas Eros nih, udah bikin lagu, udah ngajak teman-teman semua, kira-kira apa sih secara individual sekarang yang bisa kita lakukan gitu untuk tadi mengikuti saran Pak Dubes, let's do something, play our part gitu. Nah, kalau kita sebetulnya sederhana aja ya. Ini bukan hanya kita aja, seluruh dunia merasakan ya dampak dari virus corona ini. Jadi kalau saya sih mengajak muda-mudi atau generasi muda jangan cengeng lah ya. Dan juga jangan terlalu banyak berharap pada pemerintah gitu. Kenapa kita bisa galang bersama? Justru ini saatnya kita bangun kekuatan ya, lebih kuat lagi yang namanya civil society gitu kan. Jadi memperkuat civil society ini sekarang ini sangat sangat bagus sekali sehingga kita jangan cengeng dikit pemerintah marah-marah. It's not a good ini ya, bukan attitude yang bagus ya. Saya mengajak teman-teman itu, walaupun saya bukan orang pemerintah, tapi saya paham ya sekarang. We love this country, gitu kan. Kita coba, saya ingin sekali gitu, kita tuh memahami betul ya apa yang dititipkan para founding fathers kita ya. Dimana gotong royong is the key ya. Itu satu kunci ya
yang bisa bangsa ini menyelesaikan berbagai masalah dengan gotong royong. Nah, itu yang sebenarnya semangat itu yang saya ingin tanamkan ya, terus menerus. Saya juga selama ini saya setiap bikin lagu juga nggak pernah saya komersilkan itu kan. Artinya to make people happy, dan jangan selalu seni itu kan satu tugasnya ya, untuk pencerahan, untuk buat orang lebih lembut, lebih indah gitu kan, bisa menghargai keindahan dan seterusnya, sehingga nggak marah-marah lagi gitu. Sekarang ini kan kita pusing gitu kalau kita baca media itu marah-marah aja, sini marah sana, sini nyerang sini. Justru sikap yang terbaik gitu ya. Bahkan kalau menurut saya, even musuh kita yang lalu pun pada saat dia terkena virus corona, kita wajib membantunya gitu. Jadi dalam hal ini apa ya? Saya betul-betul merasa bersyukur lah bahwasanya. Kenapa saya bilang saya bersyukur adanya cobaan ini? Karena dengan demikian kita lebih bisa dewasa lagi, kita bisa lebih kuat lagi. Hanya dengan satu persyaratan, gotong royong itu kuncinya. Makanya saya minta kepada teman-teman ini, mungkin ada yang ikut serta ya di kaum milenial gitu kan. So saya hargai milenial dalam skala apa hitungan-hitungan ya kelahiran, it's okay. Tapi yang saya kurang begitu tertarik adalah mengembangkan millennialism, ya, dan semuanya semua dimilenialkan. Saya rasa itu not a good way. Makanya saya mengajak kembali gitu kita untuk menjadi orang Indonesia. Please trust me. Menjadi orang Indonesia itu hebat loh gitu. Saya di luar cukup lama ya, dan saya nggak begitu bangga kok di Eropa, di Amerika. Betul ya, kan Anda juga tahu lah di Australia gimana ya. This is a beautiful country, ya. Cuman mungkin kita perlu sabar, memanage country ini nggak mudah, sehingga mungkin we need more time gitu kan, untuk kita menjadi bangsa yang betul-betul kita impikan bersama. Nah sekarang ini nggak usah kritik sana-sini dulu, coba kita bantu nih teman-teman yang sederhana aja nih, nggak usah pakai muluk-muluk gitu ya. Melihat yang susah, kasihlah gitu. Itu sederhana aja, very sederhana. Karena mereka adalah saudara-saudara kita semua, sebangsa dan setanah air. Rasa itu yang menjadi key saya bergerak gitu. Mbak Ola, ya? Can I chime in? Can I chime in? Boleh aku interject? Sure. Just quickly, karena tadi yang dibilang Om Eros itu aku sangat setuju. Zaman sekarang kita sering banget millennialize everything, and I'm a millennial. Dan mungkin ini sedikit sedikit unrelated to the topic we're talking about. Tapi kan karena aku berbicara buat mungkin anak muda Indonesia, aku hanya ingin ngasih tahu aja. Sebagai millennial, kayaknya kita dari kecil diajarin bukan lagi we work to live, but we live to work. Di pikiran kita, apalagi buat aku, because I'm guilty of this too. Aku selalu pengennya, oke, gimana caranya kerja terus, pokoknya saya harus paling produktif, paling ini, paling itu, dan kita nggak pernah take a deep breath, dan kadang-kadang kita lupa dengan komunitas kita sendiri, karena untuk millennial zaman sekarang kayaknya value yang diajarin kita itu, make sure you reach your personal best, make sure you're performing, it's all about performance. Dan benar tadi kata Om Eros, we should, go back to our roots, karena emang the idea of gotong royong is an amazing thing. We should think about our community. Dan untuk anak-anak milenial atau generation Z zaman sekarang, aku hanya ingin ingetin aja, walaupun kalian harus di rumah aja zaman sekarang, di waktu ini, jangan kalian pikir ini productivity contest. It's not a productivity contest. Of course, don't be lazy, tapi jangan juga kalian mikir, oh my God, sekarang aku I'm left behind, aku nggak bisa mencapai mimpi-mimpi aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena aku stuck di rumah. Itu sama sekali nggak benar. You can still achieve what you want to achieve, you can still be productive, you can learn new skills, but just take a deep breath. Mungkin ini juga waktu yang baik untuk kalian lebih dekat dengan keluarga, kembali dekat dengan orang tua. Dan kalau menggunakan example di kehidupan aku sendiri, aku saat 8 tahun tinggal di Amerika, sempat hanya ketemu orang tua aku setahun sekali, setahun 2 kali itu udah banyak. Dan di waktu pandemik ini, aku sekarang tinggal di Bali bersama orang tua aku, and I'm realizing, wow, setelah 8 tahun aku hanya mikirin karir aku dan diri aku sendiri, ternyata
makna dari pandemik ini. Sekarang aku bisa dekat lagi dengan orang tua aku. You know, I can give them my love and attention. I can give them much more than I used to. Jadi aku hanya ingin ngasih pesan sebenarnya untuk anak-anak millennial Generation Z. This is not a productivity contest. Take a deep breath. Mungkin ini waktu yang baik buat kalian introspeksi diri dan juga lebih meng-appreciate keluarga kalian. Kalau kalian emang tipe orang yang kayak aku yang sangat individualistic dan sangat goal-oriented. Just saying. I think it's a good message to, you know, Yes, today. it's true. It's totally a good message. Karena kalau kita lihat di social media, kayaknya sekarang orang tuh ngerasa harus produktif gitu ya, walaupun stay at home. Padahal sebenarnya bukan itu gitu. Bukan. It's not all about being productive or kayak semacam kontes, kayak kita harus ngapain di perharinya, tapi apa yang bisa kita kasih dan kontribusikan sebenarnya yang baik bagi orang-orang terdekat kita maupun orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya tadi kita kasih benar-benar pandangan yang sangat baik itu untuk teman-teman ya, yang pasti kalau mereka dengar juga ini menjadi sesuatu insight yang baik. Nah, sekarang juga kita mungkin akan lanjutkan lagi gitu ke Mbak Frida, tapi sebelum itu aku mau infokan ke teman-teman di sini, kita ada bantuan untuk masyarakat terdampak corona yang nantinya akan diberikan berupa sembako untuk warga terdampak COVID-19. Nah, ini bisa lihat di linknya, ada kitabisa.com, IDN Australia. Nah, di sini siapapun boleh nyumbang ya, including Pak Kris juga kalau misalnya mau nyumbang boleh loh, Pak. Dan teman-teman juga di sini boleh berpartisipasi semuanya.